Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Firdaus dan teman saya bernama Kartina Septianingrum. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan teori belajar dan aplikasinya dalam pembelajaran. Nah, kita langsung aja ke materinya. Yang pertama, ada teori belajar. Teori belajar, teori behavioristik. Teori behavioristik adalah merupakan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Apa itu stimulus dan respon? Stimulus adalah pemberian pengajaran, sedangkan respon adalah tindakan atau ekspresi saat menerima pemberian. Misalnya, guru memberikan pengajaran dan murid menerima atau menangkap dari pengajaran yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, ada menurut teori behavioristik, dalam proses belajar adalah seseorang akan dianggap belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Yang selanjutnya ada faktor penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman. Penguatan positif adalah tujuannya adalah agar kemungkinan terulang kembali perilaku positif sesuai yang diinginkan. Contohnya, pujian. Terus yang kedua ada penguatan negatif. Penguatan negatif adalah jika respon siswa kurang atau tidak diharapkan sehingga tidak menunjang tujuan pengajaran agar terbuang sifat negatif dan berubah menjadi positif. Contohnya adalah teguran. Selanjutnya ada hukuman. Hukuman adalah konsekuensi yang tidak menyenangkan yang digunakan untuk melemahkan pelaku. Tujuannya adalah memperlemah perilaku negatif tidak terulang kembali. Selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran behavioristik. Yang pertama ada John Brother Watson. Yang kedua ada Edwin Ray Guthrie. Yang ketiga ada Clark Leonard Hull. Yang keempat ada Bertram Frederick Skinner. Di sini saya akan menjelaskan tentang Frederick Skinner saja. Kenapa teori dari Skinner? Karena Skinner merupakan tokoh behavioristik yang paling banyak diperbincangkan. Konsep-konsep yang ditemukan oleh Skinner tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep yang dikemukakan oleh para tokoh lain. Skinner mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih komprehensif. Komprehensif itu adalah dapat menjelaskan secara lengkap dan luas. Jadi, teori Skinner yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori behavioristik. Selanjutnya, teori belajar menurut Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Maksudnya adalah respon yang dimunculkan akan mempunyai konsekuensi. Konsekuensi inilah yang akan mempengaruhi atau menjadi pertimbangan munculnya perilaku. Yang kedua, perlu memahami hubungan antara stimulus satu dengan lainnya, serta memahami respon yang akan dimunculkan siswa. Kenapa perlu dipahami? Karena itu tadi akan bermunculan berbagai konsekuensi sebagai akibat dari respon tersebut. Yang ketiga, mengembangkan program belajar seperti teaching machine, pembelajaran program, modul, dan program pembelajaran lain yang berpijak. Nah, maksudnya teaching machine adalah memberikan feedback kepada siswa bila memberikan jawaban benar, bukan sekadar memberikan feedback pada akhir tes. Maksudnya feedback itu memberikan nilai, memberikan pujian, kayak gitu. Lalu yang dalam pembelajaran digunakan shaping. Dalam pembelajaran yang menggunakan shaping merupakan suatu prosedur yang dapat digunakan untuk membentuk suatu perilaku yang belum pernah ditampilkan individu. Di dalam shaping, pembentukan perilaku baru dilakukan dengan cara memberikan penguat pada setiap tahapan perilaku.
sehingga semakin lama semakin mendekati target perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, tidak menganjurkan digunakannya hukuman dalam kegiatan belajar. Nah, selanjutnya aplikasi teori behaviorisme dalam aplikasi pembelajaran. Aplikasi teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Nah, belajar sesuai kurikulum. Maksudnya, akibat dari kurikulum yang ketat, aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku, teks, buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku tersebut. Nah, selanjutnya ada evaluasi belajar. Evaluasi belajar dipandang sebagai bagian yang terpisah dari kegiatan pembelajaran dan biasanya dilakukan setelah selesai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, belajar dengan teknologi. Maksudnya belajar dengan teknologi ini adalah mengikuti zaman. Nah, misalnya menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Siswa diharapkan memiliki, di sini maksudnya siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban benar. Misalnya kalian ngisi di Google Form ujian. Nah, di dalam ujian itu kan di Google Form itu udah pasti ada sudah ada jawaban yang benar. Nah, jadi kita tuh dituntut untuk memberikan satu jawaban benar. Nah, kayak gitu. Sok lagi. Nah, selanjutnya ada teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Proses belajarnya, kegiatan belajar lebih diutamakan dari segi prosesnya daripada hasilnya, atau perolehan pengetahuan dari fakta-fakta. Kegiatan membangun bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan meningkat. Nah, terus peran siswa. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar adalah suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh si belajar atau siswa. Si belajar ini maksudnya siswa, seperti aktif dalam kegiatan, aktif berpikir, dan memberikan makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Selanjutnya, peran guru menurut pandangan konstruktivistik. Guru membantu agar proses pengkonstruksian belajar siswa berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Jadi di sini, guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Guru tidak dapat mengklaim bahwa satu-satunya cara yang tepat adalah yang sama sesuai dengan kemampuannya. Terus, poin 5 ada sarana belajar. Peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Maksudnya adalah segala fasilitas disediakan untuk membantu kreativitas siswa. Siswa diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tentang sesuatu yang dihadapinya. Jadi siswa lebih terlatih untuk berpikir sendiri, mandiri, kritis, dan kreatif. Selanjutnya, teori konstruktivistik menurut ahli. Ada Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, teori belajar konstruktivistik atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain, di mana dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona perkembangan proksimal dan mediasi. Ada zona perkembangan proksimal sebagai jarak antara level perkembangan aktual, yaitu seperti yang ditentukan untuk memecahkan masalah secara individu dan level perkembangan potensial seperti yang ditentukan lewat pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Kedua, ada mediasi.
merupakan tanda-tanda atau lambang-lambang yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya. Lanjut. Nah, tujuan teori belajar konstruktivistik. Tujuannya adalah membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Kedua, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir yang aktif. Teori konstruktivistik dalam aplikasi pembelajarannya. Siswa dalam pembelajaran konstruktivistik di abad 21 dituntut untuk 1. Memiliki kreativitas dan inovasi. 2. Dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. 3. Menggunakan kemampuannya untuk mencari informasi dan menganalisis informasi yang didapatkan. Yang keempat, berpikir kritis dalam memecahkan masalah ataupun dalam memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah ataupun dalam membuat keputusan. Yang kelima, memahami konsep-konsep dalam perkembangan teknologi dan mampu mengoperasikannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kartina. Baik, selanjutnya yaitu mengenai teori kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin atau cogiter, artinya berpikir. Dalam psikologi, kognitif mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyangka, mempertimbangkan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, keyakinan, dan sebagainya. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori belajar kognitif muncul dilatar belakangi oleh adanya beberapa ahli yang belum merasa puas terhadap penemuan para ahli sebelumnya mengenai belajar, sebagaimana dikemukakan oleh teori behavior yang menekankan pada hubungan stimulus-respon reinforcement. Teori kognitif dalam pembelajaran. Beberapa teori kognitif beserta tokoh dan pemikirannya. Yang pertama, teori kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget 1896 sampai 1980, lahir di Swiss. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Yang kedua, yaitu tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Adapun tahapnya yang pertama yaitu tahap sensori motor pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris, seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan motorik fisik. Dengan kata lain, pada usia ini, individu dalam memahami sesuatu yang berada di luar dirinya melalui gerakan, suara, atau tindakan yang dapat diamati atau dirasakan oleh alat inderanya. Selanjutnya, sedikit demi sedikit, individu mengembangkan kemampuannya untuk membedakan dirinya dengan benda-benda lain. Yang kedua, tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik. Pada usia ini, individu mulai memiliki kecakapan motorik untuk melakukan sesuatu dari apa yang dilihat dan didengar, tetapi belum mampu memahami secara mental makna atau hakikat terhadap apa yang dilakukannya tersebut. Yang ketiga, tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian
yang berpikir konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dengan kondisi yang berbeda. Yang keempat, tahap operasional profile pada usia 11 tahun ke atas. Sementara Salvin menjelaskan bahwa operasional formal terjadi pada usia 11 sampai dewasa awal. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis, dan idealis. Kecepatan perkembangan setiap individu melalui urutan dan setiap tahap tersebut berbeda, dan tidak ada individu yang melompati salah satu kemampuan intelektual baru yang memungkinkan orang memahami dunia dengan cara yang semakin kompleks. Selanjutnya, menurut Piaget, ada 3 proses yang mendasari perkembangan individu, yaitu yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah pemanduan data atau informasi baru dengan struktur kognitif yang ada. Yang kedua, akomodasi. Ialah penyesuaian struktur kognitif yang sudah ada dengan situasi baru. Yang ketiga, ekuilibrasi. Ialah penyesuaian secara seimbang terus-menerus yang dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. Dan selanjutnya, implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Dalam berinteraksi dengan lingkungan tersebut, individu mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya. Pengetahuan, wawasan, dan pemahaman semakin berkembang. Atau dengan kata lain, individu dapat pintar dengan belajar sendiri dari lingkungannya. Yang kedua, individu dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Hal ini disesuaikan karena setiap perkembangan kognitif memiliki karakteristik berbeda-beda. Susunan saraf seseorang akan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya umur. Selanjutnya, teori belajar J.S. Brunner atau belajar penemuan. Brunner memiliki nama lengkap Jerome S. Brunner. Teori kognisi J.S. Brunner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Belajar penemuan atau discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran atau belajar kognitif yang dikembangkan oleh Brunner. Menurut Brunner, belajar bermakna hanya terjadi melalui belajar penemuan yang terjadi dalam proses belajar. Guru harus menciptakan situasi belajar yang problematis, menstimulus siswa dengan pertanyaan-pertanyaan, mencari jawaban sendiri, dan melakukan eksperimen. Bentuk lain dari belajar penemuan adalah guru menyajikan contoh-contoh dan siswa bekerja dengan contoh tersebut sampai dapat menemukan sendiri dan melakukan eksperimen. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar menurut J.S. Brunner. Adapun 3 fase operasional pada prinsip belajar menurut J.S. Brunner. Yang pertama, fase pra-operasional sampai usia 5-6 tahun. Disebut masa prasekolah. Pada tahap ini, individu belum dapat mengadakan perbedaan yang tegas antara perasaan dan motif pribadinya yang realistis di dunia luar. Yang kedua, fase operasi konkret. Pada taraf kedua ini, operasi itu disebut juga yaitu internalisis
Artinya, dalam menghadapi suatu masalah, individu hanya dapat memecahkan masalah yang langsung dihadapinya secara nyata. Yang ketiga, fase operasi formal. Pada taraf ini, anak itu telah sanggup beroperasi berdasarkan kemungkinan hipotesis dan tidak lagi dibatasi oleh apa yang berlangsung dihadapinya sebelumnya. Tahap ini disebut juga dengan tahap simbolik. Seorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Yang selanjutnya yaitu ada tahap-tahap dalam proses pembelajaran. Adapun yaitu yang pertama, proses memperoleh informasi baru. Yang kedua, proses mentransformasikan informasi yang diterima. Yang ketiga, menguji atau mengevaluasi relevansi dan ketepatan pengetahuan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran agar pengetahuan dapat dengan mudah ditransformasikan, yaitu yang pertama, struktur pengetahuan. Dengan adanya struktur pengetahuan akan membantu siswa untuk melihat bagaimana fakta-fakta yang kelihatannya tidak ada hubungan dapat dihubungkan satu dengan yang lain dan dengan informasi yang telah dimiliki oleh siswa. Yang kedua, kesiapan belajar menurut Brunner terdiri atas kesiapan yang berupa keterampilan yang sifatnya sederhana, yang memungkinkan seseorang untuk menguasai keterampilan yang sifatnya lebih tinggi. Yang ketiga, intuisi. Intuisi yang dimaksud Brunner adalah teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi tentatif tanpa melalui langkah-langkah analitis. Yang keempat, motivasi. Motivasi adalah keadaan yang terdapat di mana diri seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu implikasi teori belajar Jerome Bruner dalam pembelajaran. Pada prinsipnya, teori kognitif sebagaimana dikemukakan oleh Bruner merupakan pengembangan dari adanya suatu teori kognitif Piaget. Bruner lebih menekankan bagaimana mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh individu. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pembelajaran terkait dengan teori kognitif Bruner diantaranya adalah yang pertama, partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Dalam proses pembelajaran harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari. Sehingga dengan demikian, individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, harus diciptakan lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan menemukan gagasan-gagasan baru. Yang kedua, individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Hal ini disebabkan karena setiap perkembangan kognitif memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Guru mempunyai peran penting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pelajaran sedemikian rupa. Yang kedua, menyajikan materi pelajaran yang diperlukan. Yang ketiga, guru harus memperhatikan 3 cara penyajian, yaitu cara inaktif, melakukan aktivitas. Yang selanjutnya cara ikonik dengan gambar atau visualisasi. Yang selanjutnya yaitu dengan cara simbolik. Yang keempat, bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, guru berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. Guru sebaiknya memberikan umpan balik. Sebagai seorang tutor, guru sebaiknya memberikan umpan balik pada waktu yang tepat. Umpan balik sebagai perbaikan hendaknya diberikan dengan cara sedemikian rupa, sehingga siswa tidak tergantung pada pertolongan guru. Akhirnya, siswa harus melakukan sendiri fungsi tutor itu.
Yang kelima, penilaian hasil belajar penemuan. Penilaian hasil belajar penemuan yaitu meliputi pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar mengenai suatu bidang studi dan kemampuan siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip itu pada situasi baru. Dan selanjutnya yaitu teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Pengertian belajar menurut teori humanistik merupakan menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak bicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia itu, mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar, serta optimal. Yang selanjutnya yaitu adanya tokoh-tokoh humanistik. Yang pertama, pandangan Kolb terhadap belajar. Kolb adalah seorang ahli penganut aliran humanistik yang membagi tahap-tahap belajar menjadi 4, yaitu yang pertama, tahap pengalaman konkret. Tahap pengalaman konkret pada tahap paling awal atau dalam peristiwa belajar adalah seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Yang kedua, adanya tahap pengamatan aktif dan reflektif. Tahap pengamatan aktif dan reflektif merupakan tahap kedua dalam peristiwa belajar. Adalah bahwa seseorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Yang ketiga, tahap konseptualisasi. Tahap konseptualisasi merupakan tahap ketiga dalam proses belajar, adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum yang prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Keempat, tahap eksperimentasi aktif. Tahap eksperimentasi aktif merupakan tahap terakhir dari peristiwa belajar. Menurut Kolb adalah melakukan eksperimentasi secara aktif. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata. Tokoh kedua yaitu Honey dan Mumford. Honey dan Mumford menggolongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam atau golongan, yaitu kelompok aktivis, golongan reflektor, kelompok teroris, dan golongan pragmatis. Yang pertama, kelompok aktivis. Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok aktivis adalah mereka yang senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, kelompok reflektor. Kelompok reflektor merupakan mereka yang termasuk dalam kelompok reflektor mempunyai kecenderungan yang berlawanan dengan mereka yang termasuk aktivis. Dalam melakukan suatu tindakan, orang-orang tipe reflektor ini sangat berhati-hati dalam pertimbangan. Yang selanjutnya yaitu kelompok teroris. Lain halnya dengan orang-orang tipe teroris, mereka memiliki kecenderungannya sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional dengan menggunakan penalarannya. Yang selanjutnya yaitu kelompok pragmatis. Berbeda dengan orang-orang tipe pragmatis, mereka memiliki sifat-sifat yang praktis, tidak suka berpanjang lebar dengan teori-teori, konsep-konsep, dalil-dalil, dan sebagainya. Bagi mereka, yang penting adalah aspek-aspek praktis, sesuai yang nyata dan dapat dilaksanakan.
Yang selanjutnya yaitu Habermas. Menurutnya, belajar baru akan terjadi jika uh, uh, menurutnya belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Tipe belajar menjadi 3, yaitu yang pertama, belajar teknis atau technical learning. Yang dimaksud belajar teknis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Yang kedua, belajar praktis atau practical learning. Belajar praktis atau practical learning. Sedangkan yang dimaksud belajar praktis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang yang di sekelilingnya dengan baik. Kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antar sesama manusia. Yang ketiga yaitu belajar emansipatoris atau emancipator learning. Lain halnya dengan belajar emansipatoris. Belajar emansipatoris menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Yang selanjutnya yaitu menurut Bloom dan Cradwell, tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu adanya domain kognitif, terdiri atas 6 tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan atau mengingat, menghafal. Yang kedua pemahaman, yang berisikan yaitu menginterpretasikan. Yang ketiga aplikasi, yaitu menggunakan konsep untuk memecahkan masalah. Yang keempat menganalisis, yaitu menjabarkan suatu konsep. Yang kelima sintesis, yaitu menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh. Yang keenam evaluasi, yaitu membandingkan nilai-nilai ide, metode, dan sebagainya. Yang kedua yaitu domain psikomotor, terdiri atas 5 tingkatan, yaitu yang pertama peniruan atau menirukan gerak. Yang kedua penggunaan, yaitu menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Yang ketiga ketepatan, yaitu melakukan gerak dengan benar. Yang keempat perangkaian, atau melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang kelima naturalisasi, yaitu melakukan gerak secara wajar. Dan selanjutnya yang ketiga domain afektif, terdiri atas 5 tingkatan, yaitu yang pertama pengenalan atau ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu. Yang kedua merespon, yaitu aktif berpartisipasi. Yang ketiga penghargaan, yaitu menerima nilai-nilai setia kepada nilai-nilai tertentu. Yang keempat pengorganisasian atau menghubungkan nilai-nilai yang dipercayainya. Yang kelima, pengamalan, yaitu menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidupnya. Adapun aplikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, psikoterapi, daripada bidang pendidikan. Sehingga sukar ataupun susah menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Dan menurut teori ini, agar belajar bermakna bagi siswa, diperlukan inisiatif dan keterlibatan penuh dari siswa sendiri. Maka siswa akan mengalami belajar eksperiensial atau experiential learning. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh Suciati dan Prasetya Irawan 2001 dapat digunakan sebagai acuan
Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Menentukan materi pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal atau entry behavior. Yang ketiga, mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri atau mengalami dalam belajar. Yang keempat, merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran. Yang kelima, siswa belajar secara aktif. Yang keenam, membimbing siswa untuk memahami hakikat, makna dari pengalaman belajarnya. Yang ketujuh, membimbing siswa untuk membuat konseptualisasi pengalaman belajarnya. Yang kedelapan, membimbing siswa dalam mengaplikasikan komponen-komponen baru ke situasi nyata. Yang kesembilan, atau yang terakhir, yaitu mengevaluasi proses dan hasil belajar. Cukup sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video presentasi kami. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.